ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah dan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang bulan Ramadan ini, tak bosan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pantas mengucapkan as-sana, pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Selawat serta taslim tak lupa kita ucapkan, panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena hanya dengan ilmulah seseorang yang jahil menjadi alim, yang tidak tahu menjadi tahu, pemalas jadi rajin, penyabar, pemarah jadi penyabar, pesimis jadi optimis, dan seterusnya. Karena dengan menuntut ilmulah adalah jalan menuju kebahagiaan, yang sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan muqaddimah Tuhfatul Atfal yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan mabadi asyarah. Yang kita sudah ketahui, ya, mabadi asyarah. Ketika kita ingin mengetahui, ya, suatu cabang ilmu, maka kita perlu mengetahui secara umum tentang apa ilmu tersebut, ya, kemudian maudhu'nya, pembahasannya, dan seterusnya. Jadi ada batasan-batasan yang ada pada bahasan kita di kesempatan siang kali ini. Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan dalam baitnya yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari yang Maha Pengampun, Sulaiman huwal Jamzuri.
dialah Sulaiman Al-Jamzuri. Dari bait yang baru saja kita baca, ini adalah perkenalan dari Nazim, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yang kita kenal dengan apa? Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syadabi, yang lahir pada tahun 1160-an Hijriah, yang tidak diketahui secara pasti para sejarawan, kemudian wafat pada tahun 1208 dan ada beberapa pendapat. Nah, di sini teman-teman sekalian, yaqulu raji rahmatil ghafuri, ya, sebelum beliau memulai bait yang pertamanya di dalam syarah Fathul Aqfal, beliau menyebutkan, yaitu awal dari bukunya, syarahnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi An-Nazim ini beliau mengawali syairnya dengan mengucap basmalah, ya, yang dimana beliau ketika menyusun bait-baitnya, syair-syair yang dibuat ini diawali dengan basmalah. Mengapa? Karena beliau ingin keberkahan, ingin pertolongan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus di sini disebutkan bahwasannya beliau ingin berkeduah, ingin mengambil teladan daripada Al-Qur'an. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, ketika kita buka Mushaf Madinah, ya, surah Al-Fatihah, di situ ada basmalah. Bahkan di setiap surah ada basmalah. Ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah sendiri, basmalah adalah bagian daripada surat. Nah, maka di sini beliau ingin berkeduah, ya, selain daripada ingin mendapatkan keberkahan, kemudian juga ingin berkeduah mengambil daripada yaitu Al-Qur'an. Ya, seluruh Al-Qur'an dari setiap awal-awal surah itu terdapat basmalah, lafaz basmalah, kecuali surah At-Taubah. Ya, kemudian beliau juga ingin mengamalkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus, ya, atau tidak sempurna, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalnya tersebut. Nah, maka inilah, ya, kekhawatiran para ulama di dalam memulai, sebelum memulai suatu aktivitas atau pembukuan, maka di sini beliau menyandarkan dan mensandingkan, yaitu apa? Libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta fahu abtar. Jadi setiap urusan, dzi balin itu maknanya setiap yang memiliki nilai kebaikan, nilai yang mulia. Jadi suatu aktivitas yang kita kerjakan, yang dimana ketika kita mengerjakannya itu, ya, tidak dilarang di dalam syariat. Jadi, ya, tidak ada apa di dalamnya itu perkara yang makruh atau haram. Ya, maka ketika seseorang melakukan aktivitas yang mubah, itu dibolehkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih lagi ketika ada sunnahnya. Ketika mau makan baca bismillah, ya, ketika memakai baju dan seterusnya. Maka di sini ada sunnah-sunnahnya, bahkan sesuatu yang mubah itu boleh dan dianjurkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana terakhir dari sabda Nabi, fahu aqta fahu abtar. Ya, ketika seseorang dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan dikhawatirkan terputus, ya, keberkahannya, ya, aktivitasnya. Kemudian sesuatu yang harusnya didapat, ya, pahala yang dia raih ternyata sia-sia. Kenapa? Karena tidak memulainya dengan baca bismillah. Nah, maka di sini ada anjuran untuk kita membaca bismillah setiap mau beraktivitas, ya, karena disitulah kita datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala
keselamatan, kesehatan yang ada pada diri kita itu semua berasal dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Jadi segala sesuatu yang kita rasakan, yang ada pada diri kita itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini akta yang dimaksud oleh Syekh Muhammad An-Nawawi, ya, beliau mengatakan adalah terputus. Apa yang terputus di situ? Terputus kedua tangan atau salah satunya. Abtar itu yang dimaksud adalah hewan yang terputus ekornya, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Kasyifatus Syajah Syarh Safinatun Najah, nah itu disebutkan yang dimaksud dengan akta atau abtar. Nah, maka kalau kita lihat aktivitas yang kita tidak mulai dengan membaca bismillah, maka dia akan terputus, ya, keberkahan yang didapat. Ya, thubutul khair yang harusnya seseorang mendapatkan, yaitu ketetapan, kebaikan. Tetapi karena dia tidak membaca bismillah, kebaikannya itu tidak dia rasakan. Kemudian apa? Ziyadatul khair yang seharusnya didapatkan, tambahan kebaikan demi kebaikan. Ketika melakukan suatu amal bertambah, ya, semangatnya dan kualitas ibadah tersebut. Nah, maka di sini, ya, Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi rahimahullah, ya, Al-Jamzuri yang al-masyhur dijuluki dengan Al-Afandi, ya, beliau memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian beliau memulai dengan mengatakan bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri. Jadi beliau melanjutkan dengan perkataan yaqul. Apa artinya yaqul? Qala yaqul, ya, berkata, ya, akan berkata seorang yang berharap rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ya, kalau kita perhatikan di sini seolah-olah beliau sedang berusaha untuk memberikan peringatan kepada pembaca atau kepada pendengar, ya, bahwasanya ini ada orang yang mau berkata. Perhatikanlah, ada seseorang yang ingin berkata. Nah, di situ beliau menggunakan apa? Kata ganti orang ketiga. Jadi yang harusnya kita bisa di sini bait tertulis dengan apa? Dengan domir ana. Aqulu harusnya seperti itu. Tetapi nazim lebih memilih dengan kata ganti orang ketiga yang menggunakan apa? Yaqulu. Nah, di sini apa? Ada perhatian yang ingin diharapkan. Sekaligus ini adalah kerendahan hati atau ketawaduan seorang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, ya. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu aqul, ya, kalau dia menggunakan domir ana, saya, itu ada dua maknanya. Imma dia percaya diri atau memang ingin apa? Sesuatu yang bermakna bangga, ya, bangga yang mengarah kepada sombong. Nah, jadi antara dua. Makanya di sini beliau, ya, menggunakan yaqulu raji. Ya, kalau di dalam kamus bahasa Arab itu kalau orang yang mengatakan saya akan berkata, nah itu ada dua makna yang dikatakan di dalam kamus bahasa Arab, yang dimana pertama dia memang percaya diri, yang mengatakan seperti itu bahwasanya penegasan, bukti bahwasanya saya betul, saya benar melakukan hal ini. Ya, tapi kadang-kadang ada yang bermakna konotasi yang negatif. Maka di sini apa? Maksudnya ketawaduan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah yang senantiasa dia mengharapkan, ya, berharap. Roji itu artinya berharap. Berharap dengan upaya tentunya. Ya, kadang ada yang berharap, ya, ingin, ya, mimpi, ya, ingin mencapai prestasi, ingin, ya, menjadi hafiz Quran, penghafal Al-Quran 30 juz. Ya, tapi di halaqah tidur. Nah, maka ini betul mimpi dia, ya. Dengan apa? Tidurnya dia, ya, betul mimpi. Ya, Masya Allah. Di halaqah kalau dia mimpi betul, dia akan jadi hafiz Quran. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka di sini roji yang dimaksud adalah berharap dengan upaya. Dia persiapkan,
tahapan-tahapannya. Ketika ingin menghafal juz 30, juz 29, ya ketika ingin menguasai suatu bidang, dia ada tahapan-tahapannya yang dia rancang. Ya, jadi tidak ngaji nguping. Nah, ngaji mendengar, selesai sudah pulang. Wassalam. Ya. Nah, itu kalau kita yang dimaksud roji di sini adalah dia berharap dengan upaya dimaksimalkan sebaik mungkin. Kemudian rahmatil ghafuri, ya. Yang dimana dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Al-Ghafur itu berasal dari kata ghafara. Apa artinya? Menutupi, ya. Maksudnya apa? Menutupi kesalahan, menutupi yaitu kekeliruan atau dosa. Ya, baik di dunia yang sengaja atau tidak sengaja. Dan Allah di sini tidak akan menghukum di akhirat kelak. Jadi ada 3 faedah di dalam kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Yang pertama, Allah akan tutupi kesalahan kita. Ya, Allah akan tutupi kesalahan kita. Ini harus ada di keyakinan kita, sehingga kita tidak pesimis di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kesalahan tersebut kelak. Ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya kesalahan tersebut ketika dia taubat dengan menyesali dan tidak mengulangi, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahampuran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Yahya bin Mu'ad mengatakan, laisa bi'arifin man lak yakun ghayatu amalihi minallahil af. Tidaklah dikatakan orang yang mengenal Allah bijak manakala puncak dari ibadah yang dilakukan itu tidak mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang beribadah harusnya puncak dari ibadah yang dilakukan itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hikmah daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika di 10 terakhir Ramadan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa apa yang kira-kira baik aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala aku betul-betul menyaksikan Lailatul Qadar tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doanya ini sudah masyhur, insyaallah kita hafal semuanya. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memaafkan, mengampuni, maka maafkanlah kami. Nah, di sini ya, yang dianjurkan, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika kita bertemu di bulan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Ya, kenapa? Karena inilah terkadang suatu amalan yang kita lakukan itu belum tentu sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya bahwasannya suatu ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali kita menyertakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu dikatakan ibadah. Seorang yang baca Quran hanya mengharapkan pujian, sanjungan, dikatakan qari, maka ini dikhawatirkan ibadahnya sia-sia. Seorang apapun ibadah yang dilakukan, yang harusnya dia niatkan lillahi ta'ala, salatnya, ibadahnya semua, ya itu harusnya lillahi ta'ala, tetapi untuk mengharapkan pujian manusia, maka akan menjadi sia-sia.
sebagaimana di dalam kitab Qawaidul Arba ini beliau sebutkan annas shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah, bahwasanya salat itu tidaklah dikatakan salat kecuali dengan berwudu. Nah, jadi ini suatu ibadah, supaya kita merasakan kenikmatan ibadah tersebut, kita harus banyak-banyak bertaubat, meminta ampun, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Bisa jadi nikmat kita dalam ibadah dicabut karena dosa-dosa yang masih nempel. Belum kita lepas, belum kita meminta keridhaan. Orang-orang yang pernah dizalimi, itulah yang menjadi penghambat kita kadang-kadang susah dalam ibadah, nggak nikmat. Nah, maka disinilah kita memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia, dan mengembalikan hak kalau memang ada yang kita zalimi atau diambil haknya. Baik, jadi ini salah satu dari bait yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Beliau pun berharap dengan antusias bahwasanya dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah melakukan suatu amalan yang mulia, membukukan ilmu tajwid, bagaimana seseorang yang nggak bisa baca jadi bisa baca. Jadi ilmu yang beliau susun ini adalah ilmu mengantarkan seseorang yang tidak bisa baca, buta huruf, jadi bisa baca. Nah, ini suatu amalan yang mulia. Nah, makanya kenapa beliau ingin ilmu yang dia buat atau bait-bait yang dia susun itu bisa menjadi berkah, bertambah. Nah, buktinya sekarang kita dapat rasakan. Sudah berapa usia umur Tuhfatul Atfal ini? Dari zaman Syekh Sulaiman yang terakhir beliau selesai menuliskan nazamnya Tuhfatul Atfal 61 bait ini di tahun berapa? Masih ingat? Ada yang nulis? 1198. Beliau selesai membuat menyelesaikan buku Tuhfatul Atfal ini dalam bentuk bait-bait. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tara. Itu sampai 61 bait. Itu selesai dari selesainya sampai sekarang itu sudah hampir 250 tahun usia Tuhfatul Atfal. Dan sekarang masih kita pelajari betapa berkahnya ilmu yang beliau buat. Sampai sekarang kita masih mempelajari dan bersandar pada buku ini. Masya Allah, keberkahannya ada. Thubutul khair wa ziyadatul khair. Nah, inilah yang kita harapkan juga ketika kita mengajarkan, tentunya dengan betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosanya terhapus. Nah, maka di sini rahmatil ghafuri yang kemudian dauman, beliau selalu, tidak hanya sekali, tidak hanya momen di bulan Ramadan saja, tetapi senantiasa dia berharap dikala waktu yang luang, waktu yang lapang, waktu sehatnya, beliau tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunggu musibah datang baru kita berdoa. Tidak menunggu ketika sulit baru kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi SAW mengingatkan, ta'arraf ilallah firrakha ya'arifka fi syiddah. Kenalilah Allah, dekatlah kepada Allah di saat kita sedang lapang, dalam keadaan sehat. Maka di saat kita sedang dalam kesulitan, kepayahan, kesusahan, maka di situ Allah akan ingat kita. Nah, maka disinilah yang bisa kita ambil dari bait yang pertama, dialah huwal Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, yaitu siapa yang berharap tadi, yang memohon rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Baik. Sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi bait yang kedua di pertemuan dan kesempatan yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Semoga satu bait ini kita bahas singkat dan bisa kita sambil mengingat-ingat kembali, dan semoga ya menancap, dan sehingga sedikit yang kita sampaikan ini bisa kita melekat hafal ya sampai kita bisa amalkan. Itu saja dari saya. Ya, syukran ala hudurikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.